dunia terbalik. Biasanya moderator yang nyambut narasumber, ini lagi era kekinian. Moderator disambut narasumber. Baik, kalau apa kabar? Ini kota mana saja Pak Don, kalau saya boleh tahu sebelum kita akan opening? Oke, untuk yang paling jauh ada Pak Ibnu Fairuz dari Palu, Sulawesi. Mana Pak Fairuz? Halo. Wow, Pak Fairuz mana ini Pak Fairuz, kok ya luar biasa ya. Alhamdulillah, ini kawan dari Fairuz. Kayaknya saya kenal ini Pak Don. Kenal banget. Dari ya, mana betul, Pak Ibnu namanya. Yeah. Saya dari Palu, Sulawesi Tengah, alumni BPGK Jabatan UMM. Oh, pantesan saya kenal. Dunia itu sempit ya, yang bikin sempit itu Pak Doni. Baik, kita akan segera mulai. Pak Doni, sudah siap? Ya, terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya bisa mendampingi Pak Doni Dwi Susanto SPDSD dalam rangka melakukan diseminasi. Saya terlebih dahulu mohon izin menyapa. Apakah panjenengan dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semuanya sehat ya, karena semuanya sehat maka patut kiranya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab pada siang hari ini meskipun terik matahari, saya percaya dimanapun kita berada, termasuk saya yang ada di Malang, panasnya luar biasa ya. Kalau dulu Malang itu sejuk Bapak dan Ibu, sekarang sejuk itu pada hari-hari tertentu saja. Nah, seminggu ini sudah nggak ada hujan di Malang, panasnya luar biasa ya. Saya percaya meskipun suhu udara kita tidak menentu, kadang panas ya, kadang angin beletuk, berdebu dan lain sebagainya, saya percaya panjenengan tetap semangat semuanya. Baik, yang sama-sama kita hormati Pak Doni Dwi Susanto SPDSD, kemudian ada Bapak dan Ibu guru yang luar biasa yang hadir dari seluruh penjuru Indonesia. Saya anggap begitu ya, karena ada yang dari luar Jawa. Nah, seperti undangan yang telah disampaikan Bapak dan Ibu, bahwa hari ini kita akan melakukan diskusi bersama diseminasi yang diprakarsai oleh Pak Doni Dwi Susanto SPDSD selaku CGP Rekognisi Angkatan 10 pada kelas 7 tahun 2024. Kita ucapkan selamat dulu kepada Pak Doni ya, karena sudah berhasil menempuh jalur CGP Rekognisi. Itu jalur istimewa menurut saya, karena tidak semua bisa. Kalau jalur CGP biasa itu biasa ya. Kalau jalur CGP yang sudah biasa itu sudah dikagumi, apalagi ini jalur rekognisi, karena beliau perlu diketahui adalah kepala sekolah yang kemudian menjadi pengajar praktek, melangkah menuju fasilitator. Beliau sekaligus mendapatkan hadiah rekognisi dari BPGP. Kita kasih aplaus dulu, aplausnya karena kita virtual, maka virtual biar layarnya penuh ya. Nah, caranya pencet layar yang ada di bawah. Oke, ada yang raise hand sepertinya tidak sabar, Mbak Dwi R, atau mungkin kepencet, mau tepuk tangan keliru raise hand ya. Mbak Dwi, betul ini kepencet? Oke, kepencet, dia kasih jempol. Oke, baik, terima kasih. Untuk itu mari terlebih dahulu Bapak dan Ibu kita akan buka kegiatan diseminasi siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar, membawa manfaat tidak hanya untuk Pak Doni selaku CGP Rekognisi kita, tetapi juga untuk saya dan panjenengan semua selaku teman diskusi beliau pada siang hari ini. Tidak berlama-lama lagi, kita cek dulu soundnya Pak Doni, apakah sampun siap? Sudah. Siap, baik. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Doni adalah bertemakan disiplin positif. Apa sih intinya disiplin positif itu? Kalau sudah kita buka-buka modul di PMM, disiplin positif itu mendidik tanpa menghukum ya, ada yang begitu ya. Nah, lebih jelasnya kita akan mendengar dari Pak Doni bagaimanakah ini, begitu ya. Mari kita kasih aplaus untuk Pak Doni, kepada Pak Doni Dwi Susanto SPDSD, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Bu Mafruzah yang telah membersamai kegiatan siang hari ini. Saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, karena baru kali ini kita bisa virtual kembali, yang sebelumnya kita bergabung di kegiatan PPG, kita dipertemukan dalam kegiatan Guru Penggerak.
Bapak Ibu, bisa dikenalkan untuk Bu Mafruzah ini adalah kawan waktu kita menjadi guru pamong PPG UMM. Kebetulan kita juga pada waktu itu bergabung dengan Pak Ibnu Fairuz juga, dan Pak Ibnu Fairuz ini asli Sidoarjo, mengabdikan diri di Palu, Bapak Ibu. Kemudian kawan-kawan CGP yang lain serta Bapak Ibu yang telah menyelesaikan kegiatan guru penggerak dan saat ini sedang mengaplikasikan dalam lembaganya, luar biasa. Semoga saja bisa menerapkan terus. Kemudian untuk Bapak Ibu yang saat ini belum tergabung dalam guru penggerak, kami berharap setelah kegiatan ini nanti Bapak Ibu guru bisa bergabung dalam guru penggerak. Untuk kawan-kawan yang sedang on di kegiatan guru penggerak, kegiatan kali ini merupakan salah satu contoh moda daring untuk diseminasi kegiatan disiplin positif, di mana tugasnya minimal 10 peserta. Kemudian kalau Bapak Ibu mengambil luring, kita persilahkan. Bapak Ibu izin share screen ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini moderatornya Bu Mafruzah, SPD Kepala SDN Mojolangu, Malang Kota nggih, Bu? Malang Kota nggih. Halo. Nggih, leres Pak Doni, rumahnya di desa, tempat kerjanya di kota. Oke. Bapak Ibu, posisi saya di sini sebagai CGP Rekognisi Angkatan 10 kelas 07 yang kebetulan juga mendapat tugas untuk melakukan diseminasi atau berbagi praktik baik mengenai disiplin positif. Harapannya setelah kegiatan ini nanti Bapak Ibu bisa terimbaskan atau Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang telah kita bahas pada siang hari ini di dalam lingkungan sekolah. Bapak Ibu, mana disiplin positif? Kalau di dalam LMS ini, sumber ini kita ambil di LMS. Kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal berbeda karena belajar disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Seringkali anak-anak kita itu di saat kita minta untuk melakukan tindakan yang disiplin, anak-anak itu lebih cenderung bahwasanya kalau tidak melakukan akan mendapatkan hukuman. Sementara harapan dari disiplin positif itu tidak ada hukuman ataupun hukuman itu tidak ada sama sekali. Nah, pertanyaannya kalau kita melihat lembaga kita, anak-anak yang ada di lembaga kita, waktu kita minta untuk disiplin, datang tepat waktu ataupun mengenakan kostum seragam ataupun yang lainnya, bagaimana anak-anak itu melakukannya? Apakah ada rasa terintervensi atau rasa tertekan, atau anak-anak itu melakukan dengan rasa bahagia? Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan melakukan. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Yang dimaksud motivasi adalah motivasi internal. Artinya mereka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi mereka melakukan tindakan disiplin itu sesuai dengan hati nuraninya, tidak ada perintah. Nah, ini selama ini saya pun juga merasakan bahwasanya anak-anak waktu kita minta untuk disiplin, tampaknya kita masih menggunakan hukuman atau menggunakan intervensi supaya anak-anak itu melakukan apa yang diminta oleh aturan yang ada di sekolah. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang dimaksud disiplin di sini adalah anak mampu memerintah dirinya sendiri sesuai dengan tuntutan yang ada di sekolah. Nah, ini kan yang menyebabkan kita menjadi berbenturan antara situasi dengan kondisi yang ada di sekolah. Kalau secara teori itu seperti ini, kemudian prakteknya kita menuntun anak untuk disiplin, kita masih menggunakan hukuman. Nah, itu bagaimana kita nanti merubah ke sana, kita kembali ke situasi dan kondisi yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian selain disiplin ada kebajikan universal. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, berarti kalau ada anak yang ingin melakukan tindakan disiplin,
berarti dia itu melakukan atau memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa? Tampaknya ini tujuan daripada anak-anak itu harus kita ketahui untuk melihat supaya anak itu bisa disiplin atau tidak. Dian Gosen 1998 mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Nah, jadi untuk membangkitkan disiplin pada anak, kita harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam anak. Ini PR kita tampaknya, gitu. PR kita yang sangat berat untuk mengetahui motif yang ada di dalam anak, kemudian menumbuh kembangkan supaya bisa melakukan tindakan disiplin. Ini tugas kita sebagai seorang guru. Nilai kebajikan akhirnya disimpulkan bahwa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, nilai kebajikan ini sama enggak dengan nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kan begitu, Mir? Kita bisa menilai seseorang itu baik dari tindakannya, karena di sini yang dibahas adalah kebajikan, berarti nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi yang namanya anak di saat melakukan disiplin, dia harus mengetahui nilai kebajikan yang ada pada manusia. Nah, ini tugas kita, bahwasanya kita harus mengenalkan nilai-nilai kebajikan kepada diri anak supaya anak itu menyadari bahwasanya di dalam diri anak itu memiliki modal untuk dikembangkan. Nilai kebajikan itu dibagi 6 sesuai dengan materi yang ada di kegiatan guru penggerak. Dari 6 organisasi itu menyatakan bahwasanya untuk yang ada di Indonesia ada profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai kebajikan yang harus dikenalkan kepada anak-anak. Dari satu profil pelajar Pancasila ini ternyata di dalamnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di dalamnya ini juga masih ada elemen-elemen Bapak Ibu yang bisa dikenalkan kepada anak-anak. Yang kedua ada kegiatan mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong. Dari kelima profil pelajar Pancasila ini yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia yang harus kita kenalkan kepada anak-anak, tujuannya supaya anak-anak bisa menjadi anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Indikasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, apakah kita selama ini yang sudah berproses di dalam kegiatan-kegiatan yang menggaungkan profil pelajar Pancasila, apakah sudah bisa menerapkan ke anak didik kita? Kalaupun sudah bisa menerapkan kepada anak didik kita, kita nanti akan diskusikan bagaimana dampaknya, dan apabila tidak bisa, tantangan dan hambatan atau kendalanya ada di mana. Nanti kita sharingkan secara bersama-sama Bapak Ibu. Yang terakhir ada kreatif. Jadi ada 6 nilai yang akan kita kenalkan kepada anak-anak. Primary Yes Program, ada toleransi Bapak Ibu, kemudian ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, kemudian ada menghargai, ada antusias, ada empati, ada keingintahuan, ada kreativitas, ada kerjasama, ada percaya diri, dan ada komitmen. Untuk toleransi Bapak Ibu, kita sudah meminta kepada anak-anak, kebetulan di sekolah saya, kebetulan anak-anaknya itu terdiri dari berbagai macam agama Bapak Ibu. Jadi peserta didik yang ada di SDN Blimbing ini ada yang beragama Islam atau Muslim, kemudian ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Protestan atau Kristen, ada yang beragama Katolik. Jadi saya berusaha untuk menanamkan rasa toleransi, rasa hormat, dan rasa menghargai, serta kerjasama dan percaya diri. Untuk kegiatan toleransi, rasa hormat,
saling menghargai kerjasama itu saya wujudkan di dalam kegiatan Kamis ibadah Bapak Ibu. Jadi untuk hari Kamis itu kita laksanakan ibadah secara bersama-sama Bapak Ibu, antara kawan yang beragama Muslim, beragama Kristen, Katolik, serta beragama Hindu. Tujuannya apa? Ini mengembangkan rasa toleransi, mengembangkan rasa saling menghormati antar pemeluk agama, mengembangkan kerjasama, serta menghargai dan percaya diri. Adapun dari kegiatan itu Bapak Ibu ada batasannya Bapak Ibu. Jadi di saat kita mengembangkan rasa toleransi, menghargai, antusias, kerjasama, percaya diri, itu ada batasannya. Setiap hari Kamis kita laksanakan kegiatan ibadah bersama, ada batasannya. Batasannya yang pertama 1. Anak-anak ini kita larang tidak boleh mencampur adukkan ajaran agama. Di saat kita melakukan kegiatan ibadah bersama, anak-anak kita larang secara keras untuk mencampur adukkan ajaran agama. Karena nanti kalau anak-anak itu mencampurkan ajaran agamanya akan menciptakan ajaran sesat. Nah, untuk memperlancar kegiatan itu Bapak Ibu, kegiatan ibadah bersama itu didampingi oleh guru masing-masing. Untuk yang beragama Islam didampingi oleh yang guru agama Islam itu melaksanakan sholat duha. Kemudian untuk yang agama Katolik dengan guru agama Katolik, untuk yang Kristen dengan Kristen, untuk yang beragama Hindu dengan yang beragama Hindu. Untuk tempat itu kita jadikan satu di lingkungan sekolah. Hanya untuk kegiatannya itu kita pisahkan di ruang-ruang tertentu. Ada yang di ruang agama, ada yang di ada yang di musola, ada yang di ruang AKM, ada yang di perpustakaan. Sehingga waktu yang bersamaan itu anak-anak melakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu Bapak Ibu. 9 pilar karakter. Yang pertama itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Tentunya kita setiap hari mengajarkan kepada anak untuk selalu beribadah kepada Tuhannya dan menyayangi ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Jadi sebagai seorang guru kita harus mampu mendidik anaknya untuk mandiri dan bertanggung jawab. Kejujuran, nah ini kejujuran amanah dan diplomatis. Untuk kejujuran juga harus kita kembangkan kepada anak-anaknya. Kemudian bersikap hormat dan santun. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan. Baik dan rendah hati. Dan yang ke-9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari 9 ini, saya meyakini Bapak Ibu setiap hari akan menanamkan konsep kepada anak-anaknya untuk melakukan tindakan-tindakan di antara 9 ini. Hanya pertanyaannya, setelah sekian lama kita menerapkan hal-hal semacam ini, kenapa masih ada anak-anak yang bermasalah di dalam sekolah kita? Ada apa di sana? Dan letak ketidaktepatan itu ada di mana? Itu membutuhkan penelusuran secara khusus Bapak Ibu dan membutuhkan penanganan secara khusus. Kemudian untuk 4, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau life skill. Ini ada beberapa yang harus kita kembangkan. Yang pertama untuk petunjuk hidup, ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan, dan dapat dipercaya. Bapak Ibu, untuk yang berada di tingkat SD maupun SMP, ini hal-hal semacam ini sudah dikembangkan sejak dini, hanya saja tidak bisa seluruhnya. Jadi untuk keluasan, fleksibel, kemudian usaha, keingintahuan, kemudian pemecahan masalah, itu tampaknya kalau di tingkat sekolah dasar masih membutuhkan bantuan. Namun untuk yang di tingkat lanjutan atas, barangkali seperti skalanya di SMA ataupun di SMK,
itu sudah bisa diterapkan. Terus untuk keterampilan hidup tidak merendahkan orang lain. Nah ini Bapak Ibu, untuk yang di tingkat SD tampaknya masih membutuhkan pendampingan dari guru-gurunya. Untuk yang di tingkat SMP dan di SLTA sudah mulai bisa melakukan secara mandiri, memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah ini untuk yang di SD ini tampaknya masih membutuhkan pendampingan Bapak Ibu. 7 essential virtues, ada empati, ada suara hati, ada kontrol diri, kemudian ada rasa hormat, ada kebaikan, ada toleransi. Jadi kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, tampaknya ini tidak lepas dari ini bisa masuk ke dalam elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Dan yang berkeadilan. Ini semua kalau kita terapkan kepada anak-anak kita, tentunya anak-anak itu akan menjadi pribadi yang baik. Virtus Project atau Project Nilai Kebajikan ada 9 Bapak, ini ada banyak ini Bapak Ibu. Ada peduli, keterusterangan. Nah ini kalau anak-anak kita minta keterusterangan sangat sulit, apalagi anak tersebut melakukan kesalahan. Padahal kalau di dalam teorinya anak-anak melakukan kesalahan di dalam tahap belajar itu merupakan hal yang wajar Bapak Ibu. Yang namanya belajar itu boleh salah. Jadi boleh salah, melakukan trial itu boleh. Yang tidak boleh itu begitu kita mengetahui kesalahan, anak-anak kita biarkan supaya yes, kono-kono lah. Nah itu yang tidak boleh kan, seperti itu. Kemudian ada keberanian. Jadi kita berusaha untuk menuntun anak menjadi berani di dalam melakukan kegiatan, terutama ini anak-anak kelas rendah ya, anak-anak yang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Jadi untuk memunculkan keberanian itu butuh pendampingan. Yang lebih utama lagi kedermawanan, kemudian kejujuran. Ini seringkali kita menemui bahwasanya anak-anak kita di saat melakukan kejujuran, apalagi melakukan kesalahan, itu sangat sulit untuk kita buka apa yang telah dia lakukan. Kemudian ada integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, pengabdian. Bapak Ibu, dari 6 itu tadi, sebentar. Dari 6 nilai kebajikan itu tadi, saya minta tolong kepada Bapak Ibu yang telah menerapkan ke lembaganya, apakah nilai-nilai kebajikan itu sudah bisa diterapkan di dalam sekolahnya, dan kalau bisa wujud konkretnya seperti apa? Monggo Bapak Ibu, kita buka diskusi supaya tidak membosankan. Halo Bapak Ibu. Nggih, Pak Doni. Oke, Bapak Ibu. Dari presentasi yang telah saya sampaikan tadi, dari nilai kebajikan itu tadi, kita persilakan Bapak Ibu untuk menceritakan sudah ada yang dilakukan atau belum. Oke, Pak Doni izin bertanya, menceritakannya via chat atau kita open mikrofon, Pak Doni? Open mikrofon, Bang. Open mikrofon. Baik, Bapak Ibu, monggo silakan langsung berinteraksi dengan narasumber kita. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat datang untuk Ibu Harin Mahyuni. Beliau adalah, nah coba tebak ini. Siapakah beliau? Nah ini. Dari kota mana Pak Doni? Bu Harin ini saya lupa, Trenggalek apa Tulungagung ya? Tulungagung perbatasan Trenggalek atau gimana gitu? Bu Harin, cek sound, monggo Bu Harin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Doni, selamat siang Bu Mafrusa sebagai moderator. Ya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya dari Tulungagung Bu. Oke, aman Bu Harin, tidak ada banjir di sana?
Tidak ada Bu, aman, panas Bu. Oke, baik. Bu Harin ini teman-teman, saya perkenalkan beliau adalah fasilitator guru penggerak angkatan 9. Betul Bu Harin? Betul, iya Bu. Sekarang mau menuju ke instrukturnya, begitu ya. Nah, boleh Bu Harin, tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang hebat, ada Pak Doni, tadi beberapa hal terkait nilai kebajikan. Nah, selain menjadi fasilitator, Bu Harin adalah guru hebat di kota sana. Bisa berbagi Bu Harin di antara apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, ada 9 pilar karakter yang kita kenal dengan Indonesian Heritage Foundation, kemudian ada 7 Essential juga, kemudian ada Project Nilai Kebajikan. Adakah di antara itu semua, tadi pertanyaannya Pak Doni, yang tidak terasa itu sudah kita lakukan loh di kehidupan sehari-hari saat membersamai peserta didik kita. Nah, mohon berkenan Bu Harin untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih Bu Mafruza. Untuk materinya Pak Doni, yang disampaikan Pak Doni tadi luar biasa, semuanya sudah disampaikan ya Pak Doni ya. Kalau menanggapi presentasinya itu ya itu satu kata luar biasa, tapi untuk berbaginya, kalau berbaginya saya kebetulan juga guru kelas. Saya guru kelas 2 di SD Negeri 1 Jepun Tulungagung. Jadi di dalam implementasi kurikulum Merdeka ya masih menerapkan juga masih baru saja menerapkan, sehingga untuk evaluasinya juga masih terbatas. Untuk nilai-nilai kebajikan utamanya untuk karakter yang saya laksanakan masih tahap pembiasaan Bu, jadi belum menjadi budaya, masih pembiasaan. Begitu Bu Mafruza. Oke, baik, terima kasih Bu Harin. Sedikit tapi bermakna ya. Jadi dalam pembiasaan sehari-hari itu tidak lagi asing terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Doni, karena sebagai guru kelas, Bu Harin juga tetap berupaya konsisten untuk melaksanakan beberapa karakter positif yang tadi disampaikan oleh Pak Doni. Berikutnya teman-teman yang lain, saya coba mau panggil Pak Ibnu. Masih adakah di dalam Pak Ibnu? Oke, Ya, mati kamera, saya kira makan siang Pak Ibnu, enggak ya? Monggo, Pak Ibnu silahkan. ya, kalau di sekolah saya, berhubung sekolah saya ini sebagai salah satu perintis sekolah penggerak kurikulum Merdeka di Gugus, ada beberapa nilai yang memang saya aplikasikan di dalam kelas. Awalnya hal ini saya lakukan karena menemukan beberapa fenomena. Ya, ini ada memang beberapa anak itu yang di dalam kelas itu sangat mendominasi sekali. Saya ganti model duduknya sampai 3 kali, saya ganti kelompoknya, tapi memang 5 anak ini cenderung dominan. Akhirnya ada nilai-nilai kebajikan seperti gotong royong, toleransi, itu saya terapkan. Jadi saya selalu hafal ketika pembelajaran baik IPA, matematika, bahasa, anak-anak yang 5 ini mesti selesai duluan. Memang secara kognitif pintar. Setelah selesai anak 5 ini, saya suruh mereka menyebar untuk membantu, dalam artian bukan mengerjakan, tapi membantu temannya yang belum bisa, sehingga saling ada kerjasama, belajar bersama antar siswa, seperti itu. Pak Ibnu, boleh enggak saya mengajukan pertanyaan? Boleh Pak, boleh. Pak Ibnu selama ini kan belajarnya di Jawa. Pada waktu Pak Ibnu bergabung dengan kawan-kawan yang ada di Sulawesi, kemudian Pak Ibnu menerapkan ilmu yang ada, yang telah diperoleh. Kesan yang pertama kali Pak Ibnu rasakan gimana Pak pada waktu penjenengan masuk ke dalam di SD Palu itu Pak? Ya, saat menghadapi anak-anak itu, monggo. Kalau secara pengetahuan tidak jauh berbeda, dalam artian pasti di dalam kelas itu ada siswa yang bisa dikatakan di atas rata-rata dan yang tidak. Namun yang paling menonjol yang saya alami ialah karakter disiplinnya itu memang, mohon maaf, berbeda seperti itu. Saya tidak mengatakan yang di Jawa lebih baik atau yang di sini lebih baik, cuma memang karakter itu
mungkin karena latar belakang situasi, kondisi, dan daerah yang berbeda, hal itu juga terimplementasi dalam aktivitas anak-anak seperti itu. Kalau memang dipaksa seperti ketika saya di Jawa, sepertinya tidak cocok. Bukannya tidak mampu, tapi tidak cocok seperti itu, Pak. Kemudian di saat panjenengan menghadapi anak-anak dan merasa bahwasanya apa yang panjenengan peroleh dan merasa tidak cocok untuk diterapkan di sana, langkah panjenengan bagaimana Pak untuk menyesuaikan supaya bisa berjalan itu Pak? Kalau selama ini langkah, hampir setiap selesai pembelajaran saya mesti mengajak diskusi pengennya seperti apa yang mereka inginkan itu model seperti apa, maka dari itu bolak-balik ganti model kelas, tempat duduk, ganti kelompok, ganti bolak-balik strategi pembelajaran itu. Memang itu sebagai cara saya untuk menemukan formula apa yang benar supaya memang tumbuh tadi nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif itu tadi, Pak. Mencoba berbagai cara yang pas begitu. Akhirnya menemukan Pak. Ya, selama ini yang paling efektif ialah memang saya sebagai guru, Pak, dari setelah beberapa kali melakukan suatu tindakan, memang secara umumnya ada memang 5 anak ini memang ada sangat mendominasi sekali. Memang saya akui numerasinya, literasinya memang sangat mendominasi sekali. Saya tidak bisa Pak ya, tidak bisa mengatakan dia pintar karena kan setiap anak itu kan memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang latar belakang orang tuanya mohon maaf tidak sekolah, ada yang latar belakang orang tuanya yang berpendidikan. Ini berbeda sangat sekali, kontrasnya itu sangat jauh. Akhirnya yaitu tadi ketika mereka sudah yang dalam artian di atas rata-rata ini sudah selesai, saling membantu dalam artian berdiskusi tentang materi atau pelajaran yang sedang dikerjakan seperti itu. Jadi nilai-nilai kebaikannya itu gotong royong itu tadi, Pak. Oke, terima kasih Pak Ibnu atas berbagi baiknya. Bu Harin, siapa ini? Bu Dwi atau Bu Clara yang ingin? Bu Dwi, halo. Kalau di antreannya Bu Dwi. Atau Bu Clara, monggo. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, pada Bapak Ibu guru hebat di sini, Bapak Ibu guru penggerak, serta Bapak Doni. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang disiplin positif yang sudah dipaparkan oleh Bapak Doni yang sangat luar biasa, hebat sekali. Kebetulan Bapak Doni juga Bapak Kepala Sekolah saya. Beliau pada Kamis Ibadah itu adalah awal dari Bapak memberikan program di sekolah kami. Di awal itu memang anak-anak belum terbiasa karena sebuah kegiatan keagamaan tersebut. Karena terbiasa pada hari Kamis itu ada Kamis Ibadah, akhirnya tanpa disuruh, tanpa diperintah, anak-anak langsung melaksanakan Kamis Ibadah tersebut yang beragama Katolik, di ruang Katolik, bersama begitu pula dengan yang beragama Muslim, di musola, dan yang beragama Hindu, di perpustakaan. Mereka juga mempersiapkan dengan otomatis mempersiapkan alat-alat mereka, lalu yang beragama Muslim juga langsung wudhu dan mempersiapkan segalanya untuk beribadah. Karena pembiasaan itulah timbul sebuah disiplin positif, terutama dalam beribadah. Karena ibadah dan iman itu memang sangat yang utama dan terutama. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih waktunya Bapak. Ya, terima kasih. Bapak. Ini untuk Bu Clara ini pendamping dari ibadah Katolik Ibu nggih? Ya, benar sekali Bapak. Ini yang posisi pendamping Katolik. Kembali lagi ke Bu Harin, cek sound masih kah?
Bu Arin. Iya, Nggih. iya Pak Doni. Bu Clara Ini ini kebetulan satu sekolah ya dengan Pak Doni, kepala sekolahnya Pak Doni. Jadi ya Benar, Ya. Bu. luar biasa programnya Pak Doni berjalan ya Bu Clara ya. Ya, Nah ini dari awal Bapak ke SDN Blimbing. Oh iya, luar biasa menginspirasi. Mungkin saya juga terinspirasi dari programnya Pak Doni ini akan mencoba menerapkan di sekolah saya karena sekolah saya juga beragam untuk agama. Hanya saya ingin bertanya ke Pak Doni, mungkin bisa memberikan gambaran supaya nanti saya ketika ingin ikut menerapkan, mencoba menerapkan bisa membuat programnya untuk jadwal Pak Doni, untuk menjadwalkan kalau di hari Kamis untuk kegiatan ibadah itu apakah dari pagi sampai siang ataukah di jam yang ditentukan. Kalau memang jam yang ditentukan, lalu guru kelas ini tugasnya apa Pak Doni saat Kamis ibadah? Begitu pertanyaan saya, mohon mungkin Pak Doni mengembangkan kepada gambaran-gambaran yang lain sehingga saya bisa mempunyai gambaran kalau nantinya saya menerapkan karena kondisinya sama Pak Doni, sangat menginspirasi programnya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Baik, Bu. terima kasih Bu Harin. Pak Doni boleh minum dulu biar nggak capek. Saya bantu moderatori Pak Doni. Terima kasih tadi Pak Ibnu luar biasa ya sharingnya karena di luar sana ternyata Pak Ibnu sudah punya banyak strategi untuk mencari tahu, mengenali kembali para peserta didiknya supaya bisa memberikan yang terbaik. Bu Clara juga luar biasa karena bisa support dengan program baru yang dibawa oleh Pak Doni sehingga keberhasilannya ada gitu ya. Karena sebagus apapun program yang dibawa oleh kepala sekolah tanpa dukungan guru dan tenaga kependidikan di sekolah itu, saya percaya program itu hanya angan-angan belaka. Jika ada kata berhasil dari program tersebut, maka itu sumbangsi persentase terbesar adalah dari tenaga pendidikan yang ada di sekolah itu. Sudah minum Pak Doni? Sudah. Sudah. Ada pertanyaan bagus dari Bu Harin. Jika pada hari Kamis itu menjadi Kamis ibadah, maka pertanyaannya wali kelasnya ngapain ya? Ya, Apakah mengerjakan PMM atau ada kombel lainnya atau bagaimana? Monggo Pak Doni silakan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Bu Harin ini kebetulan pasilnya 1 kali. Sudah baru selesai Bu Harin. Kemudian pengajar praktik. Dan yang perlu diketahui Bapak Ibu, Bu Harin ini satu-satunya guru yang menelaah PMM. Jadi Bapak Ibu kalau mengunggah tugas di PMM ini Bu Harin salah satu yang Salah satu, bukan satu-satunya Pak, diralat dong. Loh, satu-satunya yang ada di Zoom ini Bu. Salah satu. Nah, jadi yang memverifikasi bahwasanya tugasnya penjenengan itu layak untuk mendapat sertifikat atau enggak, salah satunya Bu Harin ini jadi Bapak. Namun begitu saya sempat connect ke Bu Harin, Bu, tolong Bu, milik saya di ini kan, ini saya berusaha untuk mencoba praktik yang tidak baik, kong kali kong, koncoisme, ternyata tidak bisa juga. Oke, luar biasa idealisnya. Jadi untuk kegiatan Kamis ibadah itu Bapak Ibu, itu awal mulanya saya terinspirasi dengan adanya bandara Bapak Ibu. Dengan adanya bandara yang ada di sebelah sekolah itu, saya berpikir 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi tidak menutup kemungkinan bangsa asing akan masuk ke wilayah ini. Dan kalau ada bangsa asing yang masuk ke wilayah ini, kemudian dia menggunakan manajemen konfliknya untuk mengadu domba bangsa, itu sangat mudah sekali dengan menggunakan isu yang berlatar belakang agama. Karena kalau kita amati bahwasanya kalau agama, apalagi kawan-kawan itu memiliki paham fanatik sempit, itu sangat sekali untuk dimunculkan konfliknya itu. Jadi kita berusaha untuk menciptakan anak-anak supaya tidak termakan oleh isu atau tidak termakan oleh perang saudara ataupun konflik yang berlatar belakang agama. Maka sejak dini saya berpikir anak-anak harus kita modali rasa toleransi, saling menghormati. Akhirnya kita kenalkan Kamis ibadah itu Bapak Ibu. Jadi lalu di setiap hari Kamis itu pukul 7 setelah bel masuk,
bel berbunyi itu mulai pukul 7 sampai pukul setengah 8 lebih 5 atau 1 jam pelajaran atau 35 menit itu kita gunakan untuk berkegiatan atau beribadah. Untuk yang muslim menggunakan kegiatan sholat duha, kemudian doa-doa pendek itu yang didampingi oleh guru agama Islamnya, kemudian untuk yang Katolik dengan Bu Clara, terus yang agama Hindu itu dengan Pak siapa yang baru itu, kalau dulu itu dengan Bu Tumirah. Jadi setiap Kamis itu anak-anak diajak beribadah layaknya orang Hindu yang pakai apa itu, pakai apa namanya itu yang dibakar itu, terus kemudian Dupa Bapak. pakai dupa, terus pakai Dupa, Bapak. cangan. Anaknya itu berkostum selayaknya orang, pakai kemben seperti orang Denpasar itu sangat luar biasa kali. Kemudian untuk yang Katolik dia melakukan doa-doa melalui lagu, kemudian lilin yang dinyalakan. Kemudian pertanyaannya Bu Arin, lalu guru kelasnya ngapain saja kan gitu ya. Untuk guru kelas itu saya dorong masuk dalam kegiatan itu. Nah, guru kelas itu tugasnya membantu guru agama supaya anak-anak tidak keluar dari kegiatan itu. Karena satu guru mendampingi banyak anak itu tentu saja yang namanya anak kecil nih, apalagi kelas-kelas bawah ada saja. Jadi untuk mengendalikan situasi dan kondisi, guru-guru agama itu kita bolehkan atau kita perkenankan untuk menggandeng masing-masing guru kelas. Jadi tidak ada yang namanya guru kelasnya santai-santai, tidak ada. Posisi saya bagaimana? Saya sebagai pemangku kebijakan melihat secara langsung Bapak Ibu. Masing-masing ruang itu saya lihat, apakah saya tidak ikut ibadah? Enggak, saya melihat, saya mengevaluasi nanti kendalanya yang muncul apa, tantangannya yang muncul apa, permasalahan yang muncul bagaimana. Dari permasalahan yang ditimbulkan itu saya koordinasikan dengan kawan-kawan guru untuk dicarikan solusi menyelesaikan masalah itu. Tuh, Bu Arin. Baik, terima kasih Pak Doni. Saya sambil tadi Pak Doni menjelaskan, saya membayangkan Bu Arin. Jadi kalau Kamis itu pagi siswa-siswinya sudah datang, yang Hindu sudah pakai kebaya gitu ya, sudah bawa dupa, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Kemudian yang Islam sudah pakai mukena, pakai kopiah, indah banget gitu ya. Di sekolah itu beragam agama, bisa rukun dalam satu lokasi, tapi di tempat yang berbeda dengan agamanya masing-masing. Itu praktek nyata untuk mengajarkan bagaimana kita bertoleransi, saling menghormati di dalam satu negeri ya, satu badan Indonesia Raya ini. Bu Harin, ada yang mau disampaikan? Cukup Bu, cukup. Alhamdulillah, bisa ditiru. Ini sudah bisa membayangkan betapa indahnya keberagaman. Iya, betul. Bisa ditiru ya, Bu Harin. Yang tidak boleh dilakukan satu loh, gitu. Yang tidak boleh dilakukan adalah mencampur adukkan ajaran agama. Nanti kalau mencampur adukkan ajaran sesat nanti. Berarti ruangannya beda-beda ya, Pak Doni, maksudnya? Iya, ruangannya beda. Menggunakan ruangan ini untuk agama ini, ruangan ini untuk agama ini, atau memang sudah tersedia ruangan khusus di 5 agama itu? Kebetulan ruang kita banyak yang kosong karena kita dulu 3 SD Bapak Ibu, kemudian diregrouping menjadi 1. Jadi ruangannya banyak, kita manfaatkan untuk kegiatan itu. Jadi kalau pagi luar biasa itu di sini. Kendalanya yaitu Pak, kendalanya mencampur adukkan ajaran itu jangan sampai terjadi. Itu kontrol kita itu. Nggih. Siap menerapkan, tetapi pagernya rapat juga ini ya. Nggih, itu harus kecolongan ya. Nggih. Baik, terima kasih Pak Doni, Bu Clara, Pak Ibnu, Bu Harin, luar biasa semuanya. Nggih. Berikutnya tadi kalau tadi Pak Doni menyampaikan, ada enggak di antara teman-teman yang mau sharing tentang apa yang sudah disampaikan Pak Doni, sudah diterapkan atau belum, tidak terasa di sekolahnya, ternyata saya sudah semua ini
di 9 pilar karakter, di 7 esensial itu, atau di proyek yang nilai kebajikan. Ada lagi kah di antara Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Minta tolong Pak Kadi itu yang dari SMK itu kebetulan ini juga luar biasa ini Pak Kadi. Halo Pak Kadi, masih kah? Oh, Pak Kadi dari SMK, Pak Doni? Nggih. Nah, ini Pak Kadi. Ini luar biasa juga ini TIK ini. Pak Kadi, sebentar jangan dipanggil dulu Pak. Beliaunya masih habis selesai makan rujak kayak kepedesan ini ya. Mohon maaf Ibu, jam makan siang, jam rawan. Iya betul, lebih baik makan Pak daripada pingsan. Pak Kadi makan apa siang ini? Ini habis rapat biasa Bu, merujakan. Oh benar loh, rujaan karena huha-huha tadi dari kamera ya. Baik, betul. minum dulu Pak Kadi, minum dulu. Biar nggak pedes, Siap, minum dulu. Sudah. Nggih. Oh, sudah Monggo, minum. Bu. Baik, Sampun. Pak Kadi ini diberi kesempatan oleh Pak Doni untuk sharing session. Panjenengan selaku guru SMK dipersilahkan untuk menyampaikan apakah di antara nilai kebajikan yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, ada 9 pilar karakter, ada 7 esensial dan macam-macam tadi, apakah sudah diterapkan di keseharian dalam mendampingi peserta didik? Silakan Pak Kadi. Nggih, pada dasarnya sama ya Bu. Bahkan saya yang hampir pingin diadopsi itu mungkin ada nilai yang seperti gara-gara apa bukan gara-gara ya, karena banyak yang keragaman memeluk agama. Kalau bisa di sekolah itu kayak ada pura mandala Bu. Kalau di Bali itu kan ada 5 tempat ibadah yang bersamaan, nah, seperti itu. Andai saja ada yang seperti itu di sekolah mungkin ya lebih enak gitu seperti itu. Artinya kita bisa menanamkan nilai toleransi, betul seperti yang Pak Doni sampaikan, kita tidak mencampur adukan agama, tetapi memberikan kesempatan kepada setiap siswa kita untuk beribadah dengan tenang, seperti itu Ibu. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, itu soal yang agama, Pak Kadi. Bagaimana dengan pilar karakter lainnya? Sudahkah diterapkan juga di sekolahnya Pak Kadi? Karena SMK itu kan lebih rawan ya. Jadi SD, SMP, SMK itu beda-beda nih permasalahan tantangannya. Kalau SD itu ngambek-ngambek ya, anak si rasan-rasan tuh SD. Tapi kalau SMP beda lagi, wis mulai pacaran. Yang SMK beda lagi. Entah rokokan, entah yang lain. Monggo Pak Kadi. Seperti itu Ibu. Jadi seperti ini, yang karena kita sekarang sudah mulai menghilangkan hukuman ya Bu, dengan pendekatan restitusi ataupun dengan disiplin positif yang lainnya. Akhirnya kita berkolaborasi dengan guru BK. Seandainya terjadi hal-hal yang sudah kedewasaan ya. Artinya gini, ketika merokok mungkin di rumah itu dilarang, tapi kan ini adalah lembaga sekolah ya. Akhirnya kita memberikan sebuah pendekatan melalui restitusi. Kemudian kalaupun misalkan sudah terlalu, mungkin dengan bukan hukuman ya Bu, mengganti dengan sesuatu yang bermanfaat seperti tadarus di pagi hari anak itu Bu. Jadi ketika anak itu sudah melakukan berulang-ulang, kami bawa untuk melakukan ngaji, tapi ngajinya itu disiarkan di musola gitu, seperti itu Ibu. Jadi harapannya bukan anak itu membenci, jadi nanti jadi ditagih ngaji gara-gara ini, ataupun anak yang sudah pandai ngaji bisa mengulangi kesalahan, tapi ya menanamkan nilai kebaikan lah Bu, yang bisa dibagikan kepada teman-temannya. Salah satunya yaitu ya dengan mengaji kan bisa sharing juga, seperti itu Bu. Jadi ada nilai keagamaan yang kami tanamkan, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak Kadi sharingnya. Kalau boleh tahu dari kota mana Pak Kadi Miharjaya? Saya dari situ Bondo Ibu, Jawa Timur. Baik. Luar biasa. Ini Pak, boleh menceritakan enggak untuk life skill yang ada di anak-anak SMK? Kebetulan kan penjenengan kan di TIK nggih kalau tidak salah. Iya Pak. Di TIK. Untuk life skill ke anak itu supaya anak-anak tidak kebablasan, artinya dari teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk keterampilan hidup, bukan hanya sekedar main game ataupun menghasilkan permainan yang tidak bermanfaat. Langkah penjenengan itu seperti apa Pak kalau misalnya dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan itu Pak? Oh baik, mungkin kita memberikan sebuah motivasi di awal bahwa sesuatu itu seperti mata pisau. Jadi kalau misalkan pisau pun kalau misalkan digunakan untuk kejahatan ya
akan berbuat kejahatan. Kalau misalkan digunakan oleh Chef Juna ya jadi masakan yang enak Bapak Ibu. Nah, begitupun dengan siswa-siswa kami. Jadi ketika pembelajaran itu diberikan nilai positif dulu. Misalkan untuk informatika kita belajar jaringan. Jaringan ini memang ketika dimanfaatkan ya bisa untuk kebaikan, tapi kalau misalnya untuk kejahatan nanti bisa untuk hacker lah seperti itu. Mungkin bukan hacker ya, pertas lah Bu. Kalau istilah hacker sebenarnya tidak terlalu ini ya, untuk pertas sistem yang merugikan. Nah, jadi nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak itu ya nilai-nilai positif dengan cara pemberian motivasi di awal, kemudian memberikan menayangkan mungkin ya, menayangkan sebuah video ataupun tampilan ini ketika berlaku yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, ketika berlaku yang jelek akan berakhir dengan penjara ataupun dengan sesuatu yang tidak baik, seperti itu Pak Doni. Kalau yang dari SMK itu sudah kayak ada yang belajar menjadi peretas? Sebenarnya bukan sudah belajar Pak, tapi memang diajarkan untuk ya itu kan troubleshooting ya Pak. Jadi ketika kita tidak bisa memasuk ke sebuah sistem yang sudah misalkan istilahnya lupa password lah gitu, istilahnya sederhananya kan mau tidak mau harus diretas seperti itu Pak Doni. Iya. Meretasnya meretas yang positif gitu Pak. Nah betul seperti itu. Nggih. Lalu ada enggak yang bisa mengembangkan sampai meretas untuk masuk ke dalam dunia kejahatan begitu Pak? Katakan meretas situs rekening, katakan begitu. Ada Pak, tapi ya akhirnya mungkin kalau sekarang itu enggak Pak. Alhamdulillah yang sekarang kan mungkin keamanannya sangat ketat, akhirnya tidak ada yang sampai sejauh itu. Sama, tapi ya. Kalau yang sebelum ya di tahun 2016 ya itu lagi musim-musimnya istilah carding itu banyak sekali. Ya mungkin ada lah Pak, jangan bilang banyak, adalah beberapa siswa yang berhasil membeli produk dari luar negeri dan datang ke rumahnya gitu, seperti itu, dengan tanpa menggunakan uang pribadinya seperti itu. Dan saya tanya kok bisa gitu, memang ya akhirnya mereka juga tergabung belajar mandiri Pak Doni. Jadi memang ada forum mandiri dan tujuannya bukan untuk penghasilan tapi iseng awalnya dan berhasil gitu. Tapi ya saya kembalikan, tolong untuk tidak diulangi karena itu ada resiko yang harus ditanggung seperti itu. Pak, untuk membatasi supaya anak-anak itu tidak mengulangi. Katakan kalau yang namanya dunia digital itu kita bisa melarang, gitu. Namun pergerakan dari anak-anak itu kan tidak bisa, gitu. Kita membatasi yang di rumah itu tidak bisa. Untuk menyadarkan bahwasanya anak itu supaya tidak melakukan peretasan, bisa enggak Pak itu dilakukan ke anak-anaknya itu? Dengan memberikan pemahaman tentang resiko Pak. Jadi resiko kan ketika kamu berbuat sesuatu, dia akan mendapatkan sesuatu. Jadi kadang saya simulasikan ketika anak-anak itu bawa makanan yang jajan pedas, kalau enggak minuman manis Pak. Ya kebetulan kalau misalkan ada yang di bawah mejanya, saya suruh keluarkan dulu, coba dimakan oleh temannya gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan yang satu akan berakibat pedas, yang satu berakibat manis. Hal itu juga yang akan dilakukan oleh siswa-siswa ketika melakukan hal yang tidak sesuai, seperti itu Pak. Pembatasannya mungkin lebih ke simulasi dan motivasi Pak. Kalau harus membatasi secara langsung, terutama di rumah itu tidak bisa Pak. Sulit, masih sulit saya sendiri. Oke, terima kasih Pak Kadi. Monggo Bu Mafruzah. Terima kasih Pak Kadimi Harjaya. Kita kasih aplaus dulu, tantangannya ternyata luar biasa ya. Dan ilmu meretas hacker itu memang sudah diajarkan supaya ketika anak punya kemampuan ketika harus mengambil data yang terkunci gitu Pak ya, tujuannya tapi kebaikan. Ibaratnya tadi saya loh, pisau itu kalau dipegang oleh Chef Juna yang ganteng itu jadilah masakan yang luar biasa. Tapi kalau dipegang oleh orang-orang dengan profesi agak jahat, kita bilang profesi ya, bukan ya, dengan niat-niat tidak benar gitu, akan jadi berbeda. Tadi kalau tidak salah dia angkat tangan, Pak Wawan Marzuki. Kepencet kayaknya Pak. Halo, karena Pak langsung turun begitu. Pak Doni, kita punya waktu sampai jam berapa? Sekarang 14. posisi 13. Sebentar. Itu tadi kan dari SD sudah, dari SMK sudah, kita ambil satu dari SMP. Oke, siap. Siapakah yang dari SMP? Bu Dewi, halo. Bu Dewi Mu'arifah, ya betul? Halo. Bu Dewi Mu'arifah, jangan-jangan tidur siang ini. Kita cek dulu coba.
Bu Dewi Muarifah, halo. Halo Bu Dewi, tidur siang Pak Doni. Oke. Bu Eka ini dari mana ya Bu Eka? Halo Bu Eka, masih di sana? Ya. Adakah selain Bu Dewi yang dari SMP Bapak dan Ibu? Kalau ada coba angkat tangan, jangan-jangan kayak murid kita dulu loh Pak Doni, kalau angkat tangan pura-pura nggak dengar gitu ya. Itu temannya Pak Ibnu itu. Oh itu ya, zamannya Pak Ibnu gitu ya. Jadi pura-pura nggak dengar wis daripada disuruh angkat tangan. Ini Pak Wawan. Nah oke, Pak Wawan bisa open kameranya Pak? Bisa Bu, mohon maaf pakai HP soalnya Nggak yang apa-apa. di komputer nggak bisa terhubung dengan Yang penting HP-nya sendiri, bukan HP tetangganya. Monggo Pak Wawan, silakan. Siap. Ini sebenarnya saya pengen sharing-sharing. Ini kan baru pengen buat pembiasaan baru sih buat anak-anak. Kebetulan saya di sekolah ini ya, perkenalkan nama saya Wawan. Kebetulan saya di SD 2 Kesambiran 4, tepatnya Kabupaten Situbondo. Dan saya di sini mengajar sebagai guru mapel PJOK di tingkat SD, bukan di SMP Bu, Nun Sewu ini. Nah, beberapa hari ini saya ingin memunculkan pembiasaan kegiatan siswa di jam istirahat, yaitu mentransferkan kegiatan-kegiatan permainan tradisional, mengenalkan juga budaya dari luar juga, salah satunya seperti tari lalatif itu kan biasanya bisa menggunakan ini Bu, bambu itu. Mungkin kalau saya sebenarnya pengen sharing kalaupun ada fotonya ini, kalaupun diperkenankan. Kemarin ini ntar ya Bu, saya buka data video sama fotonya lah. Ini. Boleh. Mungkin sudah pernah Bapak Ibu mengetahui tarian ini. Sebenarnya digunakan untuk mengisi waktu Pak Wawan, guru apa Pak Wawan? Guru pendidikan jasmani, Bu. Oh, PJOK, tapi kok ngajar tarian Pak Wawan? PJOK bisa nari ya ternyata. Sebenarnya ya ke arahnya sana juga Bu. Nah kebetulan ini sebenarnya rekan saya tadi baru saja pulang ini, Pak Faisal, kepala sekolah saya, kebetulan sama-sama CGP Angkatan 10, kebetulan fasilnya Pak Doni juga. Ini saya dapat program pembiasaan tiap pagi hari Selasa, Rabu, dan Sabtu itu senam. Nah, yang jadi tantangan buat diri saya sendiri ini, sekiranya dapat berapa bulan senamnya harus ganti Pak, harus baru. Waduh gitu saya. harus belajar ini sama anak-anak juga. Jadi sama-sama seperti itu Bapak Ibu. Ntar. Sudah muncul Bu ini Bu, berbaginya? Belum, sudah muncul di layarnya Pak Wawan. Sudah. Alhamdulillah sudah. Kalau ini sedikit saja Bu, ini supaya jam istirahat anak-anak itu tidak hanya istirahat saja, tapi bisa digunakan untuk beraktivitas. Bahkan ini saya juga sering menyarankan ke anak-anak, kalaupun ini kemungkinan nanti akan saya letakkan di luar, kalaupun kalian sore mau main silahkan, saya seperti itu salah satunya. Terus banyak sekali Bu sebenarnya permainan-permainan yang pengen saya munculkan, seperti egrang ini saya masih belum punya videonya, cuman kemarin yang hanya buat cuma satu. Jadi ada pembiasaan kegiatan kebugaran jasmani lah intinya, supaya anak-anak itu tidak hanya belajar akademiknya saja, tapi selain kreativitas, kegiatan keolahragaannya juga bisa terlatih. Itu sih pembiasaan yang baru saya mulai ini di lingkungan sekolah saya kebetulan. Iya, kalau boleh saya simpulkan dari videonya tadi bukan tarian ya Pak, tapi permainan tradisional. Ada egrang, kemudian ada tek-tek tongkat itu ya, yang anak-anak pakai baju olahraga itu. Iya, ini sebenarnya percobaan.
Saya ambilnya dari tarian lalatif, Ibu. Kalau semuanya Sumbernya asalnya dari sana. kebetulan saya dulu pernah selama 1 tahun mengabdi di sana, di situ. Nggih, Jadi nggih, salah siap, satunya siap. apa namanya? Mungkin saya coba cari di YouTube-nya, saya coba ada nggak ya tari lalatif itu. Kalimantan Utara, kalau nggak salah. Namanya tari lalatif, lalatif Kalimantan Utara. Nah, ini kayaknya masih apa namanya? Baru saja saya anu ini, Bu. Jadi apa namanya? Kegiatannya itu ya seperti tadi itu. Nah, ini. Nah, kalau tadi itu cuma satu tongkat, kalau yang ini sudah banyak, Bu. Kalau lebih variasi lagi ada bentuknya plus lagi. Nah, itu kakinya. Ini yang permainan tradisional kayak gitu. Ini yang saya apa namanya? Saya ambil lah, istilahnya saya tiru buat anak-anak, saya kenalkan juga bahwasanya ini budaya dari Kalimantan Utara salah satunya. Mungkin yang lain-lain nggak tahu, itu kayaknya pernah tahu di kegiatan pramuka atau kayak gimana gitu, tapi asalnya kan nggak tahu gitu kebudayaan dari mana kayak gitu. Mungkin cukup dari saya, Pak Doni. Oke, Sekiranya terima kasih luar biasa. ada masukan tentang pembiasaan saya terkait kebugaran jasmani anak-anak, pengennya saya, karena terus terang aja, Bu, kalau di SD, SMP pun pendidikan jasmani kan ketemunya sama anak-anak pastinya 1 minggu 1 kali. Nah, kalau semuanya pengen bugar kan harus baiknya minimal seminggunya itu 3 kali, seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih kembali Pak Wawan Mariuki Sudirjo, nama lengkapnya ya, luar biasa. Ini ternyata CGP-nya Pak Doni. Pak Doni, masih ada yang ingin bertanya? Ini disampaikan di sampai jam berapa Pak Doni? Bu Ina, toleransi 2 menit. Oke, Bu Ina 2 menit, enggak apa-apa ya, Bu Ina Laila Fitri. Open kameranya Ibu, silahkan. Siap, terima kasih Pak. Bukan untuk tentang nilai kebajikan Pak. Di sini saya hanya ingin apa ya Pak, sekedar bertanya dan mungkin bisa memberi saran. Sepertinya kan pendidikan karakter kan sekarang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah. Salah satunya ya budi pekerti ditaruh di nomor 1. Kalau memang seperti itu nggih Pak. Maksudnya ini saya hanya saran. Kenapa ya Pak ya? Sedangkan untuk masuk sekolah aja harus bisa baca tulis seperti itu. Banyak yang menjadi ukuran dari wali murid mau masuk sekolah ini, bergengsi, harus pintar akademiknya, itu masih tidak bisa kita pungkiri untuk di wali muridnya itu Pak. Jadi untuk penanaman karakter itu masih yang kesekian kalinya itu Pak. Masih akademik yang dicari oleh wali murid, dan kita sebagai guru juga dituntut untuk memenuhi itu gitu loh Pak. Kenapa ya Pak ya kok tidak seperti yang pendidikan di Jepang itu ya Pak ya. Saya sampai jauh ke Jepang. Kalau memang pendidikan budi pekerti digencarkan itu, kalau di Jepang kan memang sudah tidak ada tentang pelajaran apapun Pak ya, hanya pelajaran tentang budi pekerti, penanaman karakter-karakter seperti membereskan mainan. Mungkin memang di sini diciptakan di TK ya Pak ya. Kalau di SD kan tetap ada nilai akademiknya gitu Pak. Kenapa tidak pure penanaman karakter gitu ya Pak, seperti di pendidikan di Jepang? Saya sempat tanya-tanya seperti itu. Kalau di Jepang saya melihat, saya kan memang di sini kan guru kelas 1. Kalau di Jepang saya melihat sangat luar biasa itu Pak, gurunya itu Pak. Bagaimana menanamkan karakter ke siswa-siswinya itu Pak. Saya sebenarnya pengen sekali seperti pendidikan di Jepang. Wah, tapi enggak tahu ya Pak ya. Untuk di Indonesia masih yang dicari itu masih tetap anak pintar sih sebenarnya, karena memang tuntutan wali murid seperti itu Pak. Jadi mau tidak mau guru itu didoktrin untuk ke sana masih Pak. Seperti itu. Mohon masukannya ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina Laila Fitri. Bu Ina juga CGP-nya Pak Doni?
Iya, siap Bu. Oh, dari kota mana Bu Ina? Situ Bondo. Situ Bondo juga. Oh ya, Pak Doni memang bertugas di Situ Bondo ya. Nah, Pak Doni, kenapa sih Indonesia itu nggak kayak Jepang menomorsatukan pendidikan karakter? Ini pertanyaan saya menuju Menteri Pendidikan panjenengan ya. Jadi Nanti menyalurkan Pak, menyalurkan Bu. Iya. Jadi begini Bu Ina, kenapa sih kita itu selama ini masih menomorsatukan kegiatan akademik? Karena di dalam mindset masyarakat, paradigma yang berkembang di masyarakat, yang namanya pendidikan itu masih terfokus pada akademiknya saja Bapak Ibu. Sementara di dalam kurikulum merdeka yang saat ini sedang dikembangkan, ini akan kita ikuti. Kalau kita mengikuti dalam kurikulum merdeka itu bahwasanya guru akan diberi kebebasan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu, Bapak Ibu, ada frame, ada kerangka yang bisa kita kerjakan, di mana yang menjadi fokus itu tidak hanya akademiknya saja. Jadi lebih kecenderung ke life skill. Ini nanti bisa dikoreksi Pak Ibnu Fairuz dan Bu Mafruzah yang sekarang ini juga on di sekolah penggerak. Nanti silakan dikoreksi apakah kalimat saya ini benar atau salah. Kalau kita beralih ke kurikulum merdeka, itu di sana anak-anak sudah tidak disiapkan fokus ke akademiknya saja Bapak Ibu. Jadi fokusnya ke keterampilan hidup. Kalau saja masih ada yang terfokus pada anak harus pinter, anak harus ranking 1, anak harus, itu masih mindset lama dan itu harus kita ubah mulai dari sekarang. Bisa dikoreksi Bu Mafruzah dan Pak Ibnu yang penjenengan di sekolah penggerak. Betul Pak Doni, itu sebabnya kenapa ada profil pelajar Pancasila ya. Jadi nomor satunya adalah kebebasan belajar untuk peserta didik, apa minat, apa bakatnya, apa potensinya yang digali. Jadi fokus kepada potensi peserta didik, memerdekakan mereka dalam belajar. Jadi fokus utamanya sudah ada di pendidikan karakternya, begitu ya, pelan-pelan. Bu Ina, ada yang mau disampaikan lagi Bu Ina atau cukup? Nanti akan dibawa Pak Doni ketika Pak Doni jadi Menteri Pendidikan. Cukup Pak, tolong sampaikan kalau ke saya Pak. Jadi hambatan kita itu sebenarnya mengubah mindset yang sudah berkembang, mindset yang sudah tertancap kuat, itu yang susah. Sementara program yang baru, akademik itu nomor sekian, yang penting keterampilan, nah, itu yang susah. Itu ya. Nah, itu maksudnya tuh Pak, kalau di Jepang kan memang fokus ke itu Pak, jadi anak itu lebih ke life skillnya tuh Pak, membersihkan kamar mandi sendiri, makan sendiri, mencukupi kebutuhan di sekolah sendiri. Saya sangat kagum sekali, memang karakter nomor 1 untuk pendidikan di usia dini untuk kelas 1, 2, 3 sepertinya ya Pak. Tapi kalau di Indonesia masih belum ya Pak, pure ke sana itu ya Pak ya. Proses. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ina. Kita kasih plus dulu untuk Bu Ina. Luar biasa. Pak Doni masih membuka penanya atau sudah cukup Pak Doni? Kita cukup. Oh, Pak Ibnu masih. Pak Ibnu mau tanya. Ini yang terakhir ya, Pak Ibnu. Penanya terakhir kepada Pak Ibnu dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum. Saya ingin tanya sama Pak Doni ini, karena tadi pemaparan beliau sebagai pimpinan di sekolah memberikan fasilitas tentang pelayanan keagamaan bagi semua pemeluk agama siswanya, dan di sini juga ada Ibu Clara Sasmi Taningtyas begitu. Ini Pak, saya mau tanya, barangkali Bapak dan Ibu ini bisa memberikan opsi-opsi atau solusi, karena ada kejadian di awal semester lalu, kebetulan Pak di sekolah. Pulang ya Nak. Mic-nya. Iya, kebetulan Pak, awal semester lalu itu ada satu siswa pindahan dari kota Manado ke Palu. Dan memang secara basicnya sekolah saya ini Pak, semua guru dan muridnya 100% Muslim. Nah, ya. Permasalahannya ialah, yang saya pernah tanyakan pada beberapa dewan guru itu, bagaimana nanti ini anak ini mendapatkan fasilitas mata pelajaran keagamaan. Nah, akhirnya ada salah satu guru itu yang menyeletuk, nggak usah bingung-bingung, nilai dari sekolah minggunya saja di gereja itu dimasukkan di dalam rapor. Tapi saya secara pribadi itu kayak kurang setuju, itu seakan-akan
sekolah tidak memberikan pelayanan. Padahal itu kan ketika dia masuk di sekolah umum itu kan dia punya hak untuk mendapatkan pelayanan dari sekolah. Apakah seperti apa? Nah, yang seperti apa ini barangkali Pak Doni dan Ibu Clara bisa memberikan opsi. Barangkali mungkin di semester-semester depan terjadi fenomena seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Nah, ini pemikiran yang luar biasa ya dari Pak Ibnu. Sebagai guru hati nuraninya tergerak. Berarti kalau hanya mengandalkan nilai dari sekolah minggu, apakah kewajiban sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan yang juga harus melayani agama meskipun itu minoritas? Kan harus ada tanggung jawab itu. Nah, Pak Doni, apa solusi yang bisa di-sharingkan untuk Pak Ibnu? Monggo Pak Doni. Terima kasih. Nanti jawaban saya bisa dikoreksi oleh Bu Clara nanti untuk konfirmasinya Bu Clara apakah nanti benar atau salah. Pak Ibnu, jadi untuk kawan-kawan yang posisinya sedang sendiri, artinya tidak memiliki kawan di saat berbeda agama, yang saya lakukan yang pertama kali adalah konsultasi dengan pengawas agamanya dulu. Jadi saya katakan kepada pengawas agama, ada satu anak atau beberapa anak di mana fasilitas pembelajarannya itu kita tidak bisa sampaikan. Nanti dari Bapak pengawas itu nanti akan diantarkan ke Pak Bambang ini nih tulisannya. Mic-nya apa gimana? Jadi dari Bapak pengawas itu nanti akan memberikan tawaran, akan menunjukkan ada guru yang ada di sana, silakan dikonfirmasi. Dari guru yang ada di lembaga lain itu nanti kita konfirmasi untuk minta bantuan supaya memberi pembelajaran kepada anak yang posisinya sedang sendiri dan tidak ada guru yang ada di lembaga tersebut. Jika tidak ada guru agama yang bisa dikonfirmasi, kita bisa melakukan komunikasi dengan tokoh agama yang ada di sekitar sekolah. Misalnya, kalau di lingkungan sekolah saya ini ada yang beragama Hindu, secara otomatis ada tempat ibadah yang ada di sekolah, di sekitar sekolah. Saya akan berkomunikasi dengan pemuka agama itu, apakah bisa memberi pelajaran kepada anak yang ada di sekolah itu. Kalau ada, kita minta untuk datang di hari apa mengajarkan ajaran agama itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Doni. Pak Clara, Bu Clara, apa yang disampaikan Pak Doni? Iya, Pak Ibnu tadi. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menambahkan dari Bapak Doni, yaitu memang kita fasilitasnya itu sama Pak Doni berusaha untuk mencukupi. Tetapi di lain ada di SDN Kerep itu ada yang beragama Hindu satu. Jadi Bapak guru atau Bapak Ibu guru salah satu jika ada jadwal agama Hindu di SDN Blimbing itu diantarkan Pak. Anak tersebut diantarkan ke sekolah kita. Satu anak itu diantarkan ke sekolah kita untuk dapat mengikuti pelajaran agama. Jadi dari SD Jati dan SD Kerep. Kalau di SD Jati itu beragama Katolik. Hanya satu anak. Tapi Bapak Ibu guru bergantian untuk mengantarkan anak tersebut. Demikian Bapak penjelasan dari saya atau Oke, terima kasih Bu Clara. Semoga jadi manfaat untuk Pak Ibnu dan sekolahnya. Ini sharing yang paling penting ya. Jadi jika sendirian tidak terlayani, bolehlah kita gabung dengan sekolah terdekat. Pertanyaannya, dekatnya seberapa kalau di luar Jawa itu Pak Ibnu? Nah, itu yang bisa menjawab hanya Pak Ibnu sendiri. Semangat Pak Ibnu, tantangan selalu ada dimanapun berada. Tapi saya tahu tantangan di luar Jawa itu lebih luar biasa. Maka jika Pak Ibnu berhasil menjawab tantangan itu di luar Jawa sana, Pak Ibnu akan kembali ke Jawa dengan profil yang luar biasa. Semangat Pak Ibnu. Virus Maruape. Loh, dari asli Sidoarjo ini kok ada Maruape-nya? Iya, bapak saya kan Ambon, Bu, Ibu Jawa. Oh ya, wis ndak apa-apa. Mengabdikan diri di Palu. Di tengah-tengah ya antara Jawa dan Ambon, jadilah di sana ya. Baik, terima kasih Pak Doni, luar biasa.
sharingnya pada hari ini. Materi yang disampaikan sudah luar biasa. Saya percaya bahwa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Pak Kadi, Bu Clara, Bu Ina, Bu Eka Tea, kemudian ada Bu Harin, Bu Nur Fuad, Pak Nur Fuad, Pak Ibnu, Bu Dewi, Pak Wawan, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena saking banyaknya peserta kita ya. Maka terima kasih sekali lagi. Saya selaku moderator pada siang hari ini mohon maaf jika ada kesalahan, salah ucap, salah sikap yang tidak saya sengaja. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa Bapak dan Ibu. Pak Doni, ada closing statement dari panjenengan, silahkan. Terus bergerak, terus berproses, semoga bisa menuntun anak-anak menjadi lebih bahagia. Amin, luar biasa, terus bergerak, terus berproses, semoga bisa menuntun anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau hatinya sendiri sudah tergerak, silahkan bergerak, lalu gerakkanlah apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang lain. Monggo, live. Terima kasih.